Informasi lain, saudara, pelaku pembunuhan bocah 8 tahun sempat diwawancara oleh Bupati Bolaang Mongondo Timur mengenai kejadian yang menimpa korban. Dan sangat-sangat keji, memutilasi serta menggorok leher korban, yaitu keponakannya. Beberapa waktu yang lalu kita dikait-kaitkan dengan berita di mana keluarga yang seharusnya saling melindungi malah berbalik menjadi tempat yang tidak nyaman. Seorang tante dengan tega dan sangat-sangat keji memutilasi serta menggorok leher korban, yaitu keponakannya sendiri, hanya demi sebuah perhiasan. Kronologi. Jadi guys, kejadian ini tuh terjadi di Boltim, Sulawesi Utara, di mana pelaku yaitu tante korban mengajak sang keponakan yang bernama Tilva Azhar Mukwagu, bocah manis berusia 8 tahun, untuk membantunya memetik sayuran di perkebunan. Nah, saat korban sudah nurut, ya namanya juga anak kecil biasanya sama tante, sama om ataupun dari keluarga yang lain, ya, nurut-nurut aja lah ya. Ayo diajak tante nih ke kebun. Diajaklah sang keponakan ini, digendong sama tantenya. Tapi ternyata setelah sampai di kebun, dia langsung dijatuhkan. Di Tilvanya ini langsung dijatuhkan ke selokan, dan disitulah semuanya terjadi. Tantenya dengan tega menggorok leher korban, yaitu adik Tilva, sampai lehernya terputus dari kepalanya. Setelah melakukan aksi tersebut, jenazah adik Tilva dengan teganya ditinggalkan begitu saja dan ditutupi oleh selembar daun pisang. Setelah melakukan aksi tersebut, sang pelaku langsung pulang, beres-beres, mandi, dan pergi ke toko perhiasan, di mana perhiasannya dikenakan oleh Dik Tilva ini tadi langsung dijual ke toko perhiasan. Dengan dalih, sang tante menjualnya untuk beli handphone sama beli kebutuhan sehari-hari aja. Demi butuh handphone, rela menghabisi nyawa sang keponakan. Kok bisa ya seperti itu? Mayat korban. Penemuan jasad Tilva Azhar Mukwagu berawal dari sang bocah 8 tahun itu dikabarkan menghilang dari keluarga. Keluarga dibantu oleh tetangga sekitar mencari dengan susah payah untuk menemukan adik Tilva ini tadi. Namun tidak kunjung diketemukan, hingga sang pelaku pun memosting sebuah cuitan di sosial media bahwa dicari anak hilang bernama Tilva Mukwagu. Seperti itu, pelakunya sendiri itu, dengan dalih untuk menghilangkan jejaknya. Tetapi hingga Kamis malam sang anak tidak ditemukan. Akhirnya korban ditemukan tewas di kawasan perkebunan kelapa daerah Boltim yang berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman warga di desa Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi setelah azan Isya ya, jadi setelah sholat Isya. Jenazahnya ini ditemukan oleh salah seorang warga, di mana ternyata dengan kagetnya jenazah adik Tilva sudah terputus, lehernya itu sudah terputus dari badannya, dan yang menjadi tanda kutip adalah semua perhiasannya itu hilang. Disitulah menimbulkan kecurigaan bahwa motif pembunuhan tersebut adalah perhiasan yang dikenakan oleh adik Tilva. Kapan pelaku? Saat jenazah adik Tilva ditemukan, kan perhiasannya itu hilang. Dari situ muncullah berbagai dugaan bahwa motif pembunuhan ini hanyalah sebuah perhiasan yang dikenakan oleh bocah 8 tahun. Karena mengantongi motif tersebut, akhirnya dikembangkanlah bagaimana kalau kita melihat ataupun ngecek di beberapa toko perhiasan terdekat. Akhirnya ketemulah dan dicek di CCTV toko perhiasan, ternyata ada seorang yang dimana itu adalah tantenya sendiri menjual perhiasan-perhiasan
perhiasan yang dimiliki oleh adik Tilva. Dikembangkan kasus tersebut dan akhirnya pelaku pun mengakui semua perbuatannya. Mulai dari saat menggendong adik Tilva ke perkebunan sampai akhirnya menghabisi nyawa korban dengan kejinya sendiri. Dan terakhir, cuitan terakhir dari bocah 8 tahun itu, dia berteriak, "Bunda, Bunda." Hanya itulah jeritan terakhirnya. Dimana ya pastinya anak 8 tahun dengan di situasi seperti itu takut, sedih. Ya gimana ya? Kadang emang itu manusia lebih setan daripada setan. Ya, untuk para orang tua, khususnya mama-mama ataupun ayah-ayah pada di luar sana, untuk tidak memakaikan perhiasan yang berlebihan kepada sang anak. Kita nggak pernah tahu ya orang itu seperti apa, karena semua orang itu pasti akan berubah guys. Kita tidak bisa dong mempercayai orang itu 100%. Bahkan dari keluarga-keluarga sendiri pun juga kadang ada loh kejadian-kejadian yang seperti ini yang di luar nalar, ya nggak sih? Kita sama-sama doain adik Tilva ya, biar adik Tilva tenang di sana. Semoga adik Tilva masuk surga dan ditempatkan yang terbaik di sisinya. Amin. Oke, dari aku segitu dulu aja ya untuk topik yang kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk konten-konten aku. Jangan lupa juga untuk support beberapa konten sosial mediaku. Sini ya. Kalian juga bisa DM ataupun cerita berbagai pengalaman kalian yang seru, humoris, horor, ataupun apapun itu di sosial media aku atau di email di bawah ini. Nantikan konten-konten aku berikutnya, nantikan cerita-cerita ke aku yang seru berikutnya di minggu berikutnya. Oke, bye-bye.